Bapak Ibu, adik-adik, sahabat kenalan, saudara-saudari yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Rabu 16 Februari 2022. Bacaan Injil diambil dari Markus bab 8 ayat 22 sampai dengan 26. Tuhan Yesus dari dalam bacaan Injil hari ini kembali menyembuhkan seorang yang buta. Ya, betapa saya pikir orang yang buta itu bersuka cita. Bapak Ibu, dulu sekitar awal-awal saya jadi romo, saya mengikuti karakter building. Dan salah satunya kami diminta untuk keluar dari kompleks di mana kami mengikuti karakter building selama 3 hari itu, dan bertindak seperti orang cacat, dan datang kepada masyarakat yang ada di luar bercerita. Waktu itu saya memilih cacatnya itu buta. Saya sampai ke depan, sampai ke rumah masyarakat itu dituntun. Dan memang meskipun tidak ditutup mata dengan dengan kain atau bagaimana, kami diminta untuk jujur. Ada yang maaf saja pincang, tapi nggak boleh bisu. Karena bisu itu nanti mereka tidak bisa bicara itu kepada orang-orang di luar masyarakat. Dan betapa itu sangat menyusahkan bagi saya menjadi orang buta, menutup mata dari tempat aula sampai ke masyarakat, dituntun, lalu dituntun ke rumah-rumah yang lain untuk cerita. Saya nggak tahu yang yang mendengarkan saya itu siapa. Yang pasti ada suara-suara bapak-bapak, ibu-ibu atau anak-anak, dan mereka bersorak-sorak begitu ya, mendengarkan suara saya, dan saya tidak bisa melihat, tidak boleh melihat memang. Dan setelah selesai sekitar 2 jam, lalu kembali lagi, lalu saya dituntun oleh teman saya itu untuk masuk lagi ke dalam. Sangat menyusahkan itu kalau menjadi orang buta. Cobalah Bapak Ibu, kalau seandainya bangun pagi, coba pejamkan mata lalu jalan, entah ke kamar mandi, entah ke ruang makan, entah lagi makan, tutup mata, itu sangat menyusahkan. Maka dari itu saya pikir begitu orang buta tadi bisa melihat lagi, tentu ada sukacita di hati orang tersebut. Karena Tuhan Yesus melimpahkan kasih-Nya, kesembuhan, matanya dia bisa melihat lagi. Indahnya dunia ini, keadaan dunia ini bisa dilihat. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, renungan saya begini, kita bersyukur kita punya mata yang bagus, bisa melihat. Atau seandainya pakai kacamata juga nggak jadi masalah. Tetapi bagi mereka yang punya cacat di mata, itu tidak mengganggu mereka juga kok. Mereka masih tetap bisa ya punya karunia untuk menghafal rumah atau jalan. Tapi mari jangan sampai juga hati kita ini buta. Mata kita bisa melihat tapi hati kita ini buta. Buta apa? Tidak melihat, tidak bisa membedakan, tidak bisa melihat mana yang benar dan baik. Sehingga akhirnya kerap kali yang baik, yang benar itu kita singkirkan, tapi yang jahat, yang negatif itu kita lakukan. Itu mata hati kita buta. Tidak bisa memilah, tidak bisa memilih, justru yang baik yang mesti kita lakukan, yang benar yang kita lakukan, perbuatan kasih yang kita lakukan. Tapi kenapa mata kita yang sehat, tapi perbuatan-perbuatan kita, perkataan, tindakan kita ini jahat, tidak baik kepada orang lain? Itulah yang disebut dengan cacat mata hati kita. Dan itu sangat berbahaya dibandingkan buta secara fisik mata kita. Selalu terus menerus melakukan kejahatan, kedagingan, dosa, nggak mau bertobat, tidak mau diingatkan oleh orang lain, tetap kekeh, keras kepala itu. Mari kita singkirkan hal-hal jelek ini. Tetapi biarlah kita bersuka cita mempunyai hati yang matanya terbuka kepada kebaikan. Disitulah jalan Tuhan bisa kita temukan. Semoga mata hati kita cerah. Lihatlah kebaikan, tebarkanlah kebaikan, lihatlah kasih,
tebarkanlah kasih, lihatlah kebenaran, dan tebarkanlah kebenaran dalam hidup kita ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.